Oke ya, anak-anak Umi. Baiklah, hari ini kita IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial ya. Oke, anak-anak Umi, mungkin kemarin di kelas 1, 2, dan 3, anak-anak Umi tidak mengenal yang namanya pelajaran IPS ya. IPS secara khusus, tapi anak-anak Umi ya. Tapi untuk di kelas atas, anak-anak Umi kita belajar yang namanya mapel ya, mata pelajaran. Tapi masih tergabung di dalam buku 5 gitu ya, buku 1 gitu, bukunya buku 4A untuk 1 bulan gitu ya. Oke ya, anak-anak Umi, kita mulai. Kemarin kita belajar tentang keberagaman gitu ya. Judulnya keberagaman budaya bangsaku. Ya, seperti yang kita ketahui, seperti anak-anak Umi yang sudah ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam keberagaman. Ya, dari keberagaman suku gitu ya. Dari keberagaman suku itu tentunya ada yang namanya keberagaman budaya gitu ya, keberagaman bahasa, tarian daerah, pakaian adat, ataupun misalkan upacara-upacara lainnya gitu ya. Jadi tentunya keberagaman tersebut gitu ya membuat Indonesia itu kaya akan khasnya gitu ya. Jadi anak-anak Umi, walaupun kita beragam atau berbeda dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda, tetapi kita bisa hidup rukun, ya. Semua itu bisa membuat kita semakin kuat ya, bersatu sehingga kita akui adat atau suku daerah lain gitu ya. Anak-anak Umi tentunya gitu ya, anak-anak Umi juga memiliki tetangga gitu ya, atau bermasyarakat. Di dalam tetangga kita itu tentunya memiliki budaya yang berbeda gitu ya, kebiasaan yang berbeda. Karena mungkin ada yang berasal dari suku Jawa misalkan ya, ada yang berasal dari suku Sunda, bisa jadi kalau kita orang berasal dari suku ini nih, ada suku Kikim gitu ya, Semendo dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tentunya gitu ya, karena kita ini berasal dari suku yang berbeda, tentu memiliki juga kebiasaan yang berbeda pula gitu ya. Jadi jangan kita memaksakan gitu ya, jangan kita meminta orang untuk sama dengan kita gitu ya. Karena mereka memiliki suku yang berbeda, tentunya juga memiliki kebiasaan yang berbeda pula gitu ya. Oke ya, anak-anak lihat dari halaman 2, IPS-nya halaman 2. Nah, di situ ada pembelajaran IPS, mengkomunikasikan keberagaman budaya, agama. Ya, Umi jelaskan, Umi halaman 2 gitu ya. Ini nanti kita akan halaman berapa Umi? Halaman berapa Umi? Halaman 2. Umi ya Umi. Halaman 2. Ini kan Umi. Ya, halaman 2 nak ya. Gambar mah. Ya. Kita mengulang dulu ya untuk minggu ini, pertemuan pertama ini kita mengulang materi yang sebelumnya ya. Oke ya, mengkomunikasikan atau menyebut keberagaman budaya, etnis, agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Kemudian mengkomunikasikan keberagaman agama teman sebagai identitas bangsa secara lisan dan tertulis. Jadi keberagaman tadi sudah kami katakan bahwa kita ini di dalam satu kelas saja gitu ya, kita bisa memiliki suku yang berbeda gitu ya. Kemudian agama bisa jadi kalau kita
di sekolahin bisa jadi mereka itu memiliki agama yang berbeda gitu ya. Jadi tentunya gitu ya, karena perbedaan tersebut biasanya sering perbedaan gitu ya. Tetapi jangan sampai gitu perbedaan tersebut membuat kita terpecah belah. Ya, jangan sampai perbedaan tersebut membuat kita saling bermusuhan gitu ya. Jadi walaupun berbeda, kita tetap bisa hidup damai, hidup rukun, yaitu salah satu kunci supaya kita bisa hidup rukun itu dengan cara toleransi atau tenggang rasa gitu ya. Artinya apa? Kita bertoleransi, kita menghargai orang yang berbeda suku, orang yang berbeda agama, dan orang yang berbeda kebiasaan tadi. Kita harus menghargai. Dan kita tidak boleh tentunya memaksakan agama kita, memaksakan suku kita, memaksakan adat kita, ataupun memaksakan kebiasaan kita untuk orang mengikutinya. Ya, jadi kalau ada teman kita yang memiliki suku yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, kita harus menghargai. Ya, tentunya orang yang berasal dari suku Jawa itu biasanya memiliki tutur kata yang lembut. Ya, ngomongnya halus gitu ya. Berbeda mungkin dengan kita orang yang dari Sumatera, apalagi suku Palembang gitu ya. Kita yang asli orang Muara Enim. Tentunya kita memiliki nada berbicara itu lebih tinggi biasanya. Ya, jadi kalau ada teman kita yang memiliki suara yang lembut, kita tidak boleh mengatakan, "Hei, kamu harus keras kalau ngomong." Ya, itu tidak boleh. Itu memang sudah adat dan kebiasaan dia. Ya, seperti itu. Kemudian misalkan ada teman kita yang berasal dari suku yang berbeda. Mereka biasanya tidak suka makanan pedas misalnya. Kita tidak boleh memaksa teman kita, kamu harus makan pedas misalnya. Kita tidak boleh. Itulah satu bentuk bahwa kita menghargai teman kita berasal dari suku yang berbeda. Di lingkungan kita, mungkin ada orang yang memiliki adat yang berbeda. Ya, mereka biasanya adat-adat yang misalkan saat upacara, misalkan ya, mereka memiliki adat-adat yang berbeda biasanya ya. Jadi kita sebagai anak Umi, sebagai warga sekolah gitu ya, yang artinya masih anak Umi tentunya menghargai perbedaan di sekolahnya atau teman sekelasnya. Kemudian di saat anak Umi berada di lingkungan masyarakat rumahnya, anak Umi tentunya memiliki teman yang berbeda lagi, kata Umi tadi ya, tentunya dari berbagai macam kebiasaan tadi anak Umi juga bisa gitu ya. Anak Umi tidak boleh memaksakan temannya untuk bisa mengikuti permainannya gitu ya. Misalkan ada orang yang dari suku yang berbeda, mungkin ada permainan khasnya. Ya, jadi anak-anak itu sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang kalau anak-anak Umi sebagai warga negara Indonesia, ya, kalau tadi dari warga sekolah, anak-anak Umi kembali ke masyarakat, sekarang sebagai warga negara. Ya, tentunya gitu ya, sekata Umi tadi bahwa kita ini di dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita memiliki suku yang berbeda. Kita tidak boleh mengejek suku lain. Nah, misalkan pakaian adat dari suku mana itu kurang baik, misalkan ya, tidak menarik, ya, itu tidak boleh. Ya, karena kenapa? Dari perlakuan kita tersebut gitu, itu bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan permusuhan. Ya, apalagi sekarang gitu ya, itu dilindungi gitu ya, ada hukumnya gitu ya. Jadi kalau kita mengejek suku lain, bisa jadi kalau mereka tidak suka, kita bisa dituntut gitu ya oleh mereka. Karena kita Umi, mengejek, ya. Umi tadi halaman berapa? Halaman 2.
Ya, Mi. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi anak-anak Umi tadi sebagai warga sekolah, kemudian warga masyarakat di lingkungan sekitar, kalau kita sebagai warga negara, ya. Jadi kita tidak boleh mengejek, baik itu dalam tuturan langsung ataupun anak Umi misalkan di media sosial misalkan, ya itu tidak boleh kita mengejek. Nanti kita bisa dituntut gitu ya. Dan juga dari perkataan itu gitu ya, kalau kita saling ngejek tentunya bisa terjadi permusuhan, perperangan gitu ya. Tidak banyak gitu ya, dari kita sering menonton atau kita sering membaca gitu ya, bahwa di tempat-tempat lain itu ada yang perang antar suku gitu ya. Itu bisa jadi karena mungkin kita tidak bisa menerima kebiasaan dari suku lain. Bisa jadi karena kita mengejek suku lain gitu ya. Itu bisa terjadi perperangan antar suku. Ya, jadi itu anak-anak Umi, kenapa kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan gitu ya, agar kita ini bisa hidup tentram gitu ya, agar kita bisa hidup tenang. Ya. Oke ya, itu dari kebiasaannya. Kemudian juga gitu ya, kita kemarin ada keberagaman agama gitu ya. Jadi tentunya anak-anak Umi kalau tadi dari adatnya gitu ya, dari sukunya, dari Umi halaman berapa? nanti ya. Halaman berapa? Ya, sebentar ya. Keberagaman kemarin. Oke, anak-anak ini bisa lihat halaman 64. Oke, sudah? Oke, ya, halaman 64. Di situ ada keberagaman agama. Dijelaskan ya. Jadi kemarin dari suku gitu ya, baik dari sekolah, lingkungan masyarakat ataupun negara, sekarang anak Umi bisa menyimak keberagaman agama. Ya, agama yang ada di Indonesia yang diakui itu ada berapa? 6. Ada 6 ya. Di sini ada 6. ada juga yang oke ya, anak-anak Umi, keberagaman agama ini pun gitu ya, sama seperti keberagaman suku gitu ya. Galau-galau di mana? Ya. Keberagaman agama ini juga sama seperti keberagaman suku. Jadi anak-anak Umi, karena kita ini sama, kata Umi tadi waktu di sekolah, kalau kita di sekolah negeri, itu biasanya ada anak-anak yang beragama selain dari agama Islam, ya. Ada yang beragama Hindu, misalnya. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, Kristen, Katolik, ada yang beragama Buddha dan sebagainya, gitu ya. Buddha. Jadi anak-anak Umi, keberagaman tersebut gitu ya, keberagaman tersebut gitu ya, tentunya jangan sampai gitu ya membuat tadi sama, membuat perpecahan atau permusuhan gitu ya. Jadi anak-anak Umi ya, Umi halaman berapa? halaman 64 nah ya, halaman 64. Kita nonton di HP. Suaranya yang lain dimatiin dulu dong biar konsen suaranya belajar. 64, woi. Oke, nak ya, mic-nya Apa sebenarnya?
Oke ya, Nah Naomi melanjutkan. Jadi keberagaman yang kedua itu adalah keberagaman agama gitu ya. Kata Umi tadi kita berasal dari agama yang berbeda, baik itu dalam lingkungan sekolah, sama dalam lingkungan masyarakat ataupun sebagai warga negara ya. Ya, anak-anak Umi, keberagaman agama itu tentunya sama seperti keberagaman lain gitu ya. Jadi anak-anak Umi tidak boleh memaksakan temannya untuk mengikuti agamanya. Ya. Jadi kita punya sikap bagimu agamamu, bagiku agamaku ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Karena kenapa? Agama ini gitu ya dilindungi oleh pemerintah, dilindungi oleh hukum. Jadi kalau kita memaksakan ajaran agama kita untuk dianut oleh orang lain atau agama lain, itu bisa kalau mereka tidak suka kita bisa dihukum gitu ya. Karena kenapa? Karena dilindungi. Ya, sama yang orang lain juga tidak bisa memaksakan agama dan kepercayaan. Ada orang yang memiliki kepercayaan, misalkan percaya terhadap roh nenek moyang misalkan ya. Kita sebagai orang Islam tentunya kita tahu bahwa semua itu tidak benar gitu ya. Semua itu salah. Tapi kita walaupun itu salah gitu ya, masalah kepercayaan itu tapi kita tetap tidak boleh memaksakan. Kita tidak bisa mengatakan, "Hei, kamu itu tidak boleh misalkan ya menyembah roh nenek moyang misalkan ya." Itu salah. Ya. Memang benar itu salah. Tetapi itu tidak bisa kita paksakan karena mereka memiliki kepercayaan seperti itu ya. Keberagaman agama tadi, misalkan ada agama lain, kalau kita orang Islam, misalkannya jenazahnya dikuburkan, disolatkan gitu ya, dikafani. Iya tahu. Tapi misalkan dari agama lain, mereka yang sudah meninggal gitu ya, misalkan mereka dibakar atau dikremasi misalkan ya. Misalkan kamu tidak boleh, misalkan kamu harus kalau orang meninggal itu harus dikubur, kan? Harus dikafani, dimandikan, misalkan, ya. Kita tidak boleh memaksakan mungkin karena dia beragama lain, karena dia bukan orang Islam, dia beragama Hindu, misalkan dia beragama Kristen, dia harus dibakar misalnya. Misalkan tidak boleh kalau orang Islam, ya kalau orang Islam kita mengikuti ajaran agama Islam ya. Jadi bagi anak Umi gitu ya, kita sebagai orang yang beragama Islam, jadi kita harus memeluk agama Islam itu secara kafah, secara utuh gitu ya. Kita mengikuti ajaran sesuai dengan ajaran Islam. Loh, kok nggak mau gerak ini? Gimana? Oke ya, mohon maaf ya Naomi ya, tadi ada sedikit gangguan. Oke ya, jadi itu